Nah ini izin kalau juga dalam ini meluruskan salah fahamnya dari Pak Menteri Fadlizon. Itu sempat menyangka bahwasanya Wali Songo itu keturunan Habib Ba'alawi, keturunan Muhammad Soib Mirbad katanya yang ada di Oman. Nah, ini nyuwun sewu kita tolak Pak Menteri, karena Wali Songo itu bukan turunan Ba'alawi Yaman. Wali Songo itu ada dua muasal kedatangan dalam data Nusantara kita. Kalau kita sering-sering pernah nggak ziarah ke Parangtritis Jogja, ada Maulana Maghribi. Maghribi itu artinya dari mana ibu-ibu? Maroko. Nah, jadi leluhur kita yang wali-wali itu bukan dari Yaman tapi dari Maroko. Yang pernah ziarah ke Surabaya sama ke Ampel, itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak daripada Ibrahim As-Samarkandi. Dari mana itu Samarkand? Samarkand itu dari Uzbekistan ibu-ibu. Nah, ternyata ada wali yang dari Samarkand Uzbekistan, ada wali yang dari Maghribi Maroko, bukan dari Yaman. Jadi kalau ada yang sebut Wali Songo dari Yaman, itu artinya apa itu? Aduh, itu harus kita luruskan. Tidak ada Wali Songo bergelar Habib, tidak ada Wali Songo bermarga bin Yahya, tidak ada Wali Songo bermarga Asgaf, tidak ada Wali Songo bermarga Ala Idrus. Mereka menggunakan gelar Nusantara: Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Meskipun mereka turunan dari luar, tapi mereka mau membaur mempribumi dengan warga Nusantara. Meskipun mereka itu pindahan dari luar negeri, tapi bedanya apa dengan Habib? Wali Songo itu mau membaur mempribumi. Meskipun mereka keturunan Arab, tapi bukan turunan Yaman. Hari ini memperingati setahun yang lalu, tanggal 26 Juli 2025, dulur-dulur PWLS berkumpul di Pemalang melawan kemungkaran, menolak Habib Ba'alawi ketika itu. Siapa ketika itu yang datang? Reject ya, reject. Oh. Di reject berarti ya, penolakan. Oke. Ya. Kenapa di reject? Waduh. Provokator. Jadi itulah ibu-ibu, PWILS insya Allah bukan menolak pengajian, bukan menolak sholawatan, bukan PKI. Justru PWILS hadir di sini untuk meneruskan perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah. Meneruskan perjuangan kiai-kiai Nusantara untuk tetap bangkit. Dulu sudah ada Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Tapi sayangnya beberapa ulama sedang tertidur, sedang naumul ulama, tidak sadar akan kebahayaan penjajahan daripada para Habib Ba'alawi. Mereka membelokkan sejarah, mereka merendahkan para kiai, mereka membuat makam palsu. Ini semua perlu diwaspadai. Nyuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu, kita kalau tidak menjaga sejarah daerah kita, itu bisa dibelokkan oleh para kabib. Pada tahu nggak kira-kira hari jadi Kabupaten Pemalang itu ulang tahun keberapa? Tahun 2026 ini. Nah, tahu nggak orang Pemalang? Nah, 451. Nah, ternyata Kabupaten Pemalang itu didirikannya itu kalau menurut saya baca di situs Pemda Kabupaten Pemalang itu di tahun 1575. Berarti tahun 2026 ini ulang tahunnya di Januari lalu sudah ke 451 tahun. Dan ternyata Kabupaten Pemalang ini terkait dengan sejarahnya Pangeran Benowo, putra daripada Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir Pajang.
Nah, ternyata anaknya itu pernah ada di Pemalang. Nah, sejarah ini perlu kita jaga, Bapak Ibu-ibu. Kalau enggak nanti dihabib-habibkan. Nah, Pak, itu Jaka Tingkir itu pernah dibasyebankan. Dan beberapa tokoh-tokoh di Pemalang banyak dibinyahyakan. Padahal mereka itu adalah keturunan Wali Songo, keturunan Majapahit, bukan keturunan Yaman. Ini yang harus kita jaga. Dalam agama Islam ada pelajaran sabda Nabi, ta'lamu min ansabikum ma tasiru nabi arhamakum. Pelajarilah dari silsilahmu, dari nasabmu, sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi silsilah itu untuk nyambung silaturahim. Bukan untuk seperti Kabib menjadi takabur, rasis, fasis ala iblis. Mereka merendahkan para kiai. Mereka menyampaikan berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai alim. Dobol. Dobol lebih. Mereka menyatakan kaki kotor habib yang maksiat, yang bodoh lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Mereka menghina Gus Dur buta mata, buta hati. Padahal justru merekalah yang buta mata, buta hati. Nah, kalau silsilah di keluarga Wali Songo itu dijaga untuk menyambung silaturahim. Seperti misal Pangeran Benowo yang merupakan terkait dengan hari jadi Kabupaten Pemalang. Itu keturunan Wali Songo, keturunan Majapahit juga. Pangeran Benowo adalah putra daripada Sultan Hadiwijoyo Jaka Tingkir Pajang bin Ki Ageng Pengging Kebo Kenongo bin Prabu Handayani-ningrat yang menikah dengan Dewi Kaniraras Ratna Pembayun Handayani-ningrat, putri Raja Majapahit Bre Kertawijaya. Bre Kertawijaya ada di Trowulan Mojokerto. Kalau Pangeran Benowo pindah ke Pemalang. Bapaknya Jaka Tingkir ada di Pajang, masuknya Surakarta. Jadi kita orang Jawa Tengah bersaudara dengan orang-orang Jawa Timur. Kita semua dari Jawa Tengah ini bersaudara dengan orang Trowulan, orang Kediri, orang Surabaya. Nah, Kiai Nur Ikhyak dari Surabaya. Berarti saudaranya orang Pemalang. Jadi bukan orang lain, tapi ini dulur kabeh. Satu keluarga. Dan hari ini insya Allah kita menyambung silaturahim dengan warga Pemalang. Hidup PWI. Jadi silsilah untuk nyambung silaturahim, bukan buat takabur merendahkan yang lain. Begitu juga Pangeran Benowo, kalau kita punya data, beliau ini adalah leluhur pendiri NU. Putra beliau Pangeran Benowo II alias Pangeran Alif itu leluhurnya Syekh Hashim Asy'ari, leluhurnya Gus Dur, leluhurnya Bani Mutamakin. Jadi orang Pemalang ini yang sesepuh pemimpinnya adalah Pangeran Benowo masih duluran kabeh dengan para pendiri NU. Nah, NU saat ini sedang perlu kita sadarkan melalui PWLS agar jangan Naumul Ulama bangkit sadar membela masyarakat Nusantara, Kiai pribumi untuk melawan penjajahan para habib. Pangeran Benowo dalam data kami selain menurunkan pendiri NU juga memiliki beberapa putri. Putri yang menurun ke Sunda namanya Raden Ayu Adipati Galuh. Ini terdata dalam data sejarah Ratu Jogja. Raden Ayu Adipati Galuh ini nantinya menurunkan bupati di Kerawang di Jawa Barat dan bupati di Tasikmalaya Sukapura. Inilah yang menurunkan Roma Irama dari garis ayahnya. Jadi Bang Haji Roma Irama datang ke sini itu masih dulurnya masyarakat Pemalang. Pangeran Benowo selain punya putri Raden Ayu Adipati Galuh, memiliki putri lain Ratu Diah Banowati, ibunya Sultan Agung Mataram. Nah, ibunya Sultan Agung Mataram ini nantinya menurunkan Catur Sagotra Mataram, Jogja dan Solo. Menurunkan salah satunya tadi adalah Gus Jenderal Nur Wahid yang baru saja tadi memberikan orasi kebangsaan, juga dulurnya saudara-saudara masyarakat Pemalang. Pangeran Benowo punya saudara perempuan namanya Nyai Mas Ampok Glak Angroros
menjadi permaisurinya Raja Cirebon, Panembahan Ratu. Itu leluhurnya Gus Abbas Buntet. Jadi Gus Abbas Buntet nanti juga masih saudaranya masyarakat Pemalang. Faham ibu-ibu? Masih dulur kabeh ternyata. Kalau Habib dulur bukan Habib? Oke. Sedulur muslim, tapi Mbok Yao jangan menistakan agama, jangan melecehkan merendahkan Nabi mestinya. Pangeran Benowo juga punya putri lain bernama Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri, menjadi permaisurinya Maulana Muhammad Sultan Banten yang ketiga. Berputra Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir Sultan Banten keempat. Berputra Sultan Abdul Mali Ahmad. Berputra Sultan Ageng Tirtayasa. Berputra Pangeran Sogiri. Berputra Syarif Kanzul Arifin. Berputra Raden Koyong. Berputra Raden Irsyad. Raden Panji. Berputra Raden Irsyad. Berputra Raden Barnawijaya. Berputra Raden Suryawinangun. Suryawinangun memiliki putra itu buyut kulo, memiliki putri neneknya Om Roma Irama, namanya Ratu Popi. Ratu Popi memiliki putri ibunya Om Roma Irama, namanya Tuti Juwariah. Nah, berarti Om Roma Irama itu ibunya ke Banten, bapaknya ke Tasik, tapi sama-sama keturunan Pangeran Benowo dari Pemalang. Nah, andai kata Kiai Imat hadir bersama kulo dari Banten, kita juga sama-sama seduluran dengan warga Pemalang, masih sama-sama ke Pangeran Benowo. Alhamdulillah. Jadi ternyata ilmu sislah itu tuh nyambung silaturahim, nyambung kekeluargaan. Kita masih pada duluran kabeh. Mengerti ya ibu-ibu ya? Jadi yang dari Surabaya, dari Cirebon, dari Banten, dari Tasik, bahkan Pekalongan ya, PWI alhamdulillah. Dari mana aja nih yang hadir nih? Brebes, Tegal, Pati, Pekalongan, mana lagi? Jawa Timur, Mojokerto. Wah, Mojokerto tuh Majapahit tadi tuh. Leluhurnya Benowo Pemalang dari Mojokerto itu. Bonang hadir, Bonang. Masya Allah. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran PWLS mempersatukan kembali Nusantara. Kita semua seduluran kabeh. Om Roma Irama itu melalui ketum menyampaikan bahwasanya ada yel-yel PWLS. Yel pertama tuh kalau saya sebut PWLS harus menyebut Izul Islam wal Muslimin. Diingat-ingat ya. Yang kedua Izul Indonesia wal Indonesiin. Yang ketiga rahmatan lil alamin. Jadi mendoakan kejayaan bagi Islam dan umat Islam, Indonesia dan rakyat Indonesia, dan juga mengingatkan untuk sebagai meneruskan perjuangan rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin. Kalau coba dulu nih, PWLS, PWLS, PWLS. Biar kompak kalau juga nyebut juga nih. Ulangi lagi. PWLS Izul Islam wal Muslimin. PWLS Izul Indonesia wal Indonesiin. PWLS rahmatan lil alamin. Diapal ibu nih bocoran. Nanti Om Roma mungkin akan bacakan itu, kita harus pada kompak nantinya. Supaya beliau senang itu. Ulang lagi. Oke. Sampai hafal, biar nanti Om Roma senang ternyata sudah disampaikan. PWLS Izul Islam wal Muslimin. PWLS Izul Indonesia wal Indonesiin. PWLS rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Kalau yel-yel yang biasa gimana tuh? Siapa kita? PWLS. Siapa kita? Siapa kita? PWLS Indonesia Jaya. Pancasila. Oke, matur nuwun. Kompak semuanya. Jadi ini yang siap dilantik yang dari mana aja ini? NU rumah kita. Oke, mantap. Nusantara milik kita. Habib Balawi
Berangkat. Perlu disampaikan juga Bapak Ibu-ibu, PWLS ini merupakan NU plus, NU yang plus sadarnya. Dulu NU Nahdlatul Ulama awalnya bangkit melawan kemungkaran ideologi Wahabi Salafi yang mereka takfiri. Kemudian Nahdlatul Ulama bangkit melawan penjajahan daripada bangsa Belanda, Londo. Kemudian saat ini, setelah 100 tahun NU berdiri, muncul PWLS yang berupaya menyadarkan umat untuk waspadalah dari penjajahan para Kabib Ba'lawi. Sayangnya semuanya belum sadar akan penjajahan tersebut. Padahal dari mereka sudah merendahkan para kiai kita. Mereka sudah membelokkan nasab-nasab Wali Songo, membelokkan sejarah NU, persekusi. Bahkan tahun lalu banyak juga beberapa saudara-saudara kita yang berani membela, berani berjuang tanpa bawa sajam. Lagi-lagi tadi ada saksi-saksi sudah dihadirkan. Kalau para kabib itu mereka suka caci maki, ujaran kebencian. Mereka menyampaikan asah golok, asah curit. Kalau di PWI tidak. Membela diri bawa tongkat tapi tidak menggunakan sajam. Tapi berani mati demi ijtihad, demi jihad fisabilillah. Pak Sekjen nih kapan ini? Pak kapan? Sudah hadir belum? 20 menit lagi. Oke. Ini kita sambil menunggu Om Haji Roma Irama dengan ketum kita. Nantinya akan ada pelantikan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini meskipun yang dilantik bapak-bapak, tapi ibu-ibu ini memiliki peranan penting. Ibu-ibu itu adalah tiang negara, tiang agama, tiang umat. Kalau nggak ada ibu-ibu, waduh, bapak-bapak ini nggak ada penopangnya. Sepi hidup ini ibu-ibu, nggak semangat tuh. Makanya perlu ada ibu-ibu ini. Nabi Adam saja di surga nggak ada ibu-ibu, waduh sepi itu di surga itu. Waduh. Jadi ibu-ibu matur nuwun sangat hadir di sini. Nyuwun sewu ini kalau dari Banten bahasa Jawanya nggak lancar seperti Kiai Nur Ikhya. Pangapunten nggih. Tapi meskipun bahasa kita beda, tapi ternyata kita masih seduluran kabeh. Satu darah Nusantara. Dulu di tahun 1928, bangsa kita dari Jawa, dari Sunda, dari Sabang sampai Merauke, para pemuda-pemudanya berkumpul mendeklarasikan Sumpah Pemuda menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Satu tumpah darah, tanah air Indonesia. Bukan tanah air Tarim. Jadi Bapak Ibu-ibu, memang kita ini cinta kepada Nabi. Nabi kita memang diutusnya di Arab. Tapi beliau ajaran agama Islam tidak hanya untuk orang Arab saja. Beliau itu adalah rahmatan lil alamin. Mengajarkannya buat seluruh umat. Meskipun bahasa Arab yang digunakan untuk ibadah kita, tapi bahasa Arab ini sekedar sebagai bahasa persatuan. Bahasa yang bisa menjaga keaslian dan kemurnian wahyu ilahi. Kalau kita sholat berjamaah di Mekah, bahasanya beda-beda, apakah bisa kompak? Nanti kata-kata amin saja, yang satu kabulkanlah, yang satu kalau bahasa Jawanya apa itu? Wah. Kobul. Bisa beda-beda nanti, nggak kompak. Tapi kalau di Mekah ibadah sholat jamaah pakai bahasa Arab, itu bahasa persatuan. Tapi Allah Maha tahu bahasa semua bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab.
Jadi bukan berarti bahasa Arab dan orang Arab itu lebih mulia, tidak ada. Hanya saja Nabi kita turunan Arab, Arab itu Timur Tengah. Kalau diturunkannya di timur, jauh itu untuk menyebar agamanya ke barat. Tapi kalau di tengah-tengah, ini adalah pusatnya dunia. Mudah tersebar ke timur, mudah tersebar ke barat, ke utara, ke selatan, ke tenggara, sampai ke bumi Nusantara, Indonesia. Perlu kita syukuri, umat Islam terbanyak di dunia bukan di Timur Tengah, bukan di Arab, tapi malahan ada di Indonesia. Ini berkat jasa perjuangan dakwah daripada Wali Songo, bukan Habib Ba'lawi. Jadi Bapak Ibu, jangan percaya kalau ada Habib yang bilang kalau nggak karena Habib, orang Indonesia masih nyembah pohon, masih nyembah batu. Padahal siapa yang kita sembah? Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Di Ka'bah saja ada batu Hajar Aswad. Apakah kita menyembah Ka'bah? Apakah kita menyembah batu? Enggak. Itu hanya sebagai tanda arah untuk kita bersatu. Yang kita sembah tetap Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Meskipun kepercayaan beberapa umat manusia beda-beda, tapi Tuhan pencipta manusia itu satu, sama, Allah Rabbul Alamin. Makanya Indonesia meskipun agamanya beda-beda, tapi menghargai toleransi. Makanya dasar negara kita itu di pasal 29, negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Arti kata negara kita itu menjunjung tinggi tauhid keesaan Allah. Tapi para founding father kita sikapnya toleran, tidak menggunakan kata Allah tapi Tuhan yang Maha Esa, supaya orang Islam, orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, meskipun beda-beda agama, tapi memiliki keyakinan yang satu, bahwasanya sama-sama Tuhannya itu Tuhan yang Maha Esa. Pencipta kita sama. Penciptanya orang Jawa, orang Sunda, orang Pemalang, orang Banten, orang Surabaya, orang Mojokerto. Kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, bahkan orang Yaman sekalipun, Tuhannya sama. Dan diciptakan bersuku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, bukan untuk merasa tinggi dan merendahkan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan dasar keturunannya. Kenapa kita menolak Habib Ba'lawi? Karena mereka mengaku cucu Nabi, tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, akhlak mereka malahan double. Suka caci maki. Kalau kita nyuwun sewu, kalau tadi kelepasan kata double, kalau membalas nggak apa-apa, asal jangan memulai. Nah, harus adil gitu kan dalam Islam. Nah, kita nggak memulai lebih dulu. Kalau kita insya Allah orang-orang Pemalang ini ramah-ramah. Wali Songo diturunkan ke Nusantara, menurunkan orang-orang Pemalang, orang Banten, orang Surabaya. Meskipun mereka itu pindahan dari luar negeri, tapi bedanya apa dengan Habib? Wali Songo itu mau membaur mempribumi. Meskipun mereka keturunan Arab, tapi bukan turunan Yaman. Nah ini izin kalau juga dalam ini meluruskan salah fahamnya dari Pak Menteri Fadlizon. Itu sempat menyangka bahwasanya Wali Songo itu keturunan Habib Ba'lawi, keturunan Muhammad Soib Mirbat katanya yang ada di Oman. Nah, ini nyuwun sewu kita tolak Pak Menteri. Karena Wali Songo itu bukan turunan Ba'lawi Yaman. Wali Songo itu ada dua muasal kedatangan.
dalam data Nusantara kita. Kalau kita sering-sering pernah nggak ziarah ke Parangtritis Jogja, ada Maulana Maghribi. Maghribi itu artinya dari mana ibu-ibu? Maroko. Nah, jadi leluhur kita yang wali-wali itu bukan dari Yaman tapi dari Maroko. Yang pernah ziarah ke Surabaya sama ke Ampel, itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak daripada Ibrahim As-Samarkandi. Dari mana itu Samarkand? Samarkand itu dari Uzbekistan ibu-ibu. Nah, ternyata ada wali yang dari Samarkand Uzbekistan, ada wali yang dari Maghribi Maroko, bukan dari Yaman. Jadi kalau ada yang sebut wali songo dari Yaman, itu artinya apa itu? Aduh, itu harus kita luruskan. Tidak ada wali songo bergelar Habib, tidak ada wali songo bermarga bin Yahya, tidak ada wali songo bermarga Asgaf, tidak ada wali songo bermarga Ala Idrus. Mereka menggunakan gelar Nusantara. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Meskipun mereka turunan dari luar, tapi mereka mau membaur mempribumi dengan warga Nusantara. Hidup Wali Songo, hidup PBILS. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia, Pancasila, Balawi, Rungkat. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala sallim alaihi. Bu, masih siap ya Bu ya? Nunggu Om Haji Romai Rama nggih? Ini kapan ini naiknya lantik ya nih? Udah dipanggil belum ini? Oh belum sampai sini. Baru keluar tol. Tapi ketum sudah sampai. Oh nggih. Sabar-sabar nggih Bu. Om Haji Romai Rama tuh naik pesawat dari Jakarta ke Semarang. Dari Semarang kemari. Nah nanti dalam masih perjalanan masih berjalan kemari. Atau mau dilantik dulu oleh Gus Abbas? Bareng. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, Wali Songo datang ke Nusantara, itu mereka adalah para ulama sufi, ulama tasawuf. Dan di antara mereka-mereka ini tidak ada yang bertorikoh Ba'alawiyah Yaman. Kalau Habib, torikohnya itu namanya torikoh Ba'alawi. Tawasulnya kepada Muhammad Fakih Mukodam. Kalau Wali Songo beda. Jadi kita nanti sampaikan nih kalau ada rekamannya ke Pak Fadlizon. Wali Songo itu bukan dari turunan Tarim. Tawasulnya keluarga Wali Songo bukan kepada Pak Fakih Mukodam. Atau ada yang bilang Fakih Mukondom. Nah, kalau nurunin Habib Cabul, berarti leluhurnya Cabul, Mukondom. Ada yang jadi buaya lawi. Para Habib ini ada yang mencabuli jamaah sendiri. Di Cirebon ada Toha bin Yahya. Ada Rizik Sihab, kasusnya siapa tuh? Firza, waduh. Ada namanya Rifki Ala Idrus. Ada namanya di Jepara Predator, Syafiq Ala Idrus. Itu yang harus diwaspadai, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaku cucu Nabi tapi kok malah menyesatkan umat. Apalagi bapak ibu-ibu, ibu-ibu nanti kalau punya putri-putri yang cantik, jangan mau dikawinkan dengan Habib. Buat para kiai saja. Buat anggota PWI saja ibu-ibu.
Jangan dikasih kepada Habib. Nanti bahaya itu, bahaya. Ditelantarkan. Dikasih mahar murah. Habis dipakai dibuang. Tidak dipelihara, tidak dirawat. Jadi Bapak Ibu-ibu, jangan kawinkan putri-putrinya dengan para Habib. Bahaya itu. Di PWI itu untuk menyadarkan ibu-ibu dari bahaya-bahaya cabul para Habib, sudah ada serikan di PWI. Nah, ada ketua 8 ini, Bunda Epok, tepuk tangan ini. Kebetulan juga ada istri kulo, namanya Banyu Kresna Wulan. Mana ini istri kulo? Nih istri kulo. Cantik Bu? Alhamdulillah. Ini jangan ya udah, monggo. Ini jangan sampai dikasih ke Habib ini. Hati-hati. Habib itu ibu-ibu, meskipun ada yang sudah istrinya orang, suka diminta. Mereka bilang itu, buktikan cinta kepada Nabi. Saya lagi perlu istri Anda. Waduh, jangan. Bahaya, dosa itu, haram. Nah, makanya bapak-bapak ini pada berjuang ini, pada nggak mau istrinya diambil Habib. Nggak mau putrinya diambil Habib, nggih. Jadi waspada. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Mereka ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi merendahkan. Nah, kalau misalkan mereka mengambil istri orang, menzinahi istri jamaahnya sendiri, menelantarkan para wanita, itu bukan ajaran Nabi. Nabi itu adalah orang yang paling baik kepada para istri-istrinya. Waduh, istrinya banyak itu Nabi. Kalau kita ya secukupnya. Bu, semangat gak Bu? Jadi jangan sampai mau dikawinin Habib. Ada artis dari Jakarta, Mbak Zeda Salim, itu karena percaya Habib cucu Nabi, itu mau dikawinkan dengan mahar hanya 100.000 rupiah. Murah banget ya? Aduh, sayang ya. Padahal artis itu dikibulin Bu itu sama Habib. Siapa itu namanya itu? Jindan ya? Oh setan itu, waduh. Jadi artis cantik aja kalau ini husnuzon prasangka baik, itu mereka bisa dikibulin Bu oleh Habib. Ada juga macam-macam itu Bu, oleh para Habib itu, mau aja dikibulin. Jadi Bu, jangan lihat dari hidungnya. Mereka biasa tuh Bu menghina kita. Mereka bilang hidungnya mancung, kalau kita dibilang hidungnya mirip Semar. Waduh, nastafirullah. Itu penghinaan. Meskipun hidung mereka mancung, ternyata hasil tes DNA mereka bukan orang Arab, bukan cucu Nabi. Haplogrup mereka G, ibu-ibu. Jadi jangan lihat dari luarnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu don't judge a book by its cover. Penampilan mereka, hidung mancung, jubah putih-putih, pakai sorban imamah yang besar-besar, supaya ibu-ibu percaya mereka cucu Nabi, supaya putri-putrinya bisa dikawini mereka, supaya mereka bisa dawir. Dan bapak-bapak, para kiai-kiai ini yang juga waspada, jangan nikahkan putri-putri kiai dengan Habib. Kalau putri-putri kiai dinikahi Habib, nantinya mereka bisa merugikan. Ya, kita juga tahu ada kasus di mana sampai-sampai saudara kita tadi Kiai Nur Ikyah sampai didatangi rumahnya karena sedikit mengkritik. Ya, kita nggak banyak kritik deh.
Tapi kita mewaspadai. Para kiai, bila mana putri-putrinya para kiai dinikahi oleh Habib, nantinya Habib-Habib ini masuk menjadi kerabat Habib, ini pintu masuk penjajahan kepada umat. Jadi kalau kiai menikahkan putrinya dengan Habib, para kiai juga tidak jadi berani menolak kemungkarannya Habib, karena dianggapnya sudah keluarganya dewe. Padahal para kiainya juga tidak boleh menikahi Habibah, tapi kok boleh putrinya kiai nikah sama Habib. Itu nggak adil, rasis, fasis. Kalau kiainya, para gusnya, para anggota Banser, para anggota PWI nggak boleh nikah sama Habibah, tapi kok Habib maunya dengan putrinya kiai, dengan putrinya gus. Ini namanya nggak adil. Kalau Habib menikahi putri kiai, ini pintu masuk penjajahan kultural, spiritual, rasial, fasial. Kalau para kiai-kiai menikahkan putrinya dengan Habib, masyarakat, umat, jamaahnya para kiai jadinya husnuzon dengan Habib sebagai cunabi. Nantinya para Habib berani dawir ke jamaahnya kiai, berani mengambili santri-santrinya kiai, berani menghamili santri-santrinya kiai. Ini yang dipersalahkan adalah kita berupaya menyadarkan kiai jangan menikahkan putrinya dengan para Habib, karena yang jadi korban mungkin bukan kiainya, tapi jamaahnya, umatnya, santrinya. Makanya kami himbau, dinanti para kiai-kiai NU, sebentar lagi bulan depan sudah masuk muktamar PBNU. Kita yang warga NU, meskipun kita NU akar rumput, tapi kita harus punya kesadaran. Tolak pemimpin NU yang mukibin kabib. Jangan ada Rois Am yang mukibin kabib. Jangan ada ketum PBNU yang mukibin kabib. Jangan ada pengurus-pengurus PBNU yang Habib. Kalau Habib masuk di pengurusan PBNU atau mukibin yang menjadi petinggi PBNU, itu akan merugikan umat. Para kiai ini husnuzon kepada Habib, Habibnya menyalahgunakan persangkaan tersebut untuk menzalimi umat, untuk dawir, untuk mengambil wanita-wanita pribumi, untuk membelokkan akidah umat. Tapi umat tidak sadar, berprasangka baik. Kiai Nur Ikhyak sudah bikin buku dengan Gus Jazuli, isinya tebel itu. Berapa halaman Kiai? 700 halaman. Itu isi bukunya beliau, merupakan bukti-bukti kitab-kitab Kabib mengajarkan kesesatan. Tapi kenapa kesesatan para Kabib ini tidak ditindak oleh para ulama? Karena prasangka kepada cunabi. Makanya harus bersinergi, penolakan kepada nasabnya, juga kemungkaran krofatnya. Ini nyuwun sewu, apa-apa yang kami sampaikan ini bukan untuk memecah belah umat, tapi kami wajib menyampaikan sebagai fardu kifayah nahi mungkar. Karena kemungkaran mereka masih berlangsung. Mereka belum tobat. Mereka belum minta maaf kepada umat. Kalau ulama Nusantara, Gus Miftah misalkan menghina penjual teh, tapi sudah minta maaf. Ada juga Mama Gufron, agak nyeleneh, tapi sudah minta maaf. Kalau Habib belum pernah. Bahkan Bahar bin Smith yang melecehkan Wali Songo, menyampaikan Wali Songo itu tidak punya keturunan, padahal para kiai-kiai kita banyak keturunan Wali Songo, menyampaikan sampai mati, sampai kiamat tidak akan minta maaf. Nah, ini mereka sombong, mereka takabur. Selama pelaku kemungkaran masih ada, wajib kita menolak kemungkaran mereka. Siap lawan PWILS? Kalau ibu-ibu bagiannya mendoakan bapak-bapaknya. Bapaknya yang lawan, ibu-ibu tolong didoakan bapak-bapaknya ini. Tolong buatkan makanan yang enak-enak supaya bapaknya sehat nih, supaya kuat berjuangnya.
Kalau di Pemalang makanannya apa ini Bu? Gelombiang. Oke. Jadi masakin yang enak-enak buat bapak-bapaknya ini. Kalau bapaknya makannya enak, nah, kuat jadinya. Kuat berjuang, kuat berjihad karena Allah. Nah, kuat diranjang. Jadi ibu-ibu sebagai tiang negara, tiang keluarga itu harus bisa berjuang di dapur dan di kasur, ibu-ibu. Siap ibu-ibu? Di dapur dan di kasur. Jadi kalau bapak-bapaknya puas di dapur dan di kasur, siap berjuang mencari nafkah, sehingga insya Allah kalau semangat berjuangnya, keluarga juga akan sejahtera. Kita doakan juga bapak ibu yang ada di sini semuanya akan sejahtera, kaya raya, barokah. Nyari keberkahan jangan dari Habib bapak ibu, tapi dari para kiai-kiai kita, guru-guru kita. Kalau dari Habib bukannya berkah, malah mendapatkan sengsara, musibah. Alhamdulillah sejak perjuangan ini kiai-kiai kita, gus-gus kita itu sudah bahkan adu mubahalah dengan para Habib, dengan para mukibin. Mubahalah itu merupakan doa kepada Allah untuk menyerahkan mana yang benar, yang hak dan yang batil. Ternyata dari hasil mubahalah terbukti yang hak adalah para ulama-ulama, kiai-kiai kita, gus-gus kita. Alhamdulillah. Banyak para kabib, para mukibin malahan modar. Okay. Ada yang modar, ada yang kena penjara, kena kasus. Mubahalah ini sebenarnya lebih cara yang lebih halus daripada kita perang, daripada kita asal golong, asal curit. Enggak. Kalau di PMI nggak usah begitu. Cukup kita berdoa kepada Allah. Habib Mukibin kalau berani adu mubahalah. Gak perlu namanya Imam Jumbo malah ujaran kebencian, mengadu domba umat untuk asal golok, asal curit. Di PMI nggak ada.